popularity of Pangkalan Bun is growing due to the existence of the Tanjung Puting National Park. This city is connected by the Trans-Kalimantan Road to Sampit, Ketapang, and Pontianak. Pangkalan Bun can also be accessed by sea via the port of Kumai, which serves Semarang and Surabaya routes. So it's no wonder if Pangkalan Bun is growing with many developments, be its infrastructure, as well as the modernity which is increasingly into the hinterland. But one thing is for sure, the Pangkalan Bun people are the portraits of humans who love what has been attached to themselves. They are proudly endure and struggle with their natural circumstances. They do open up opportunities for sophistication, but they believe that whoever drinks the Arut River water, then they will return to Pangkalan Bun. So in this episode, we will get to know a woman who struggles hard to show the characteristics of Pangkalan Bun, even a self-taught way, because she believes that food is a symbol of togetherness. The plurality of the Indonesian nation actually is a normal thing, considering that humans move from one place to another so that it can produce a new culture, including in Pangkalan Bun. The residents of Pangkalan Bun not only from the Dayak and Banjar tribes, but then it developed becoming a Javanese, Madurese, even Chinese. The typical life of Pangkalan Bun residents is known to be peaceful. They have a high tolerance and help each other as a caring attitude. This attitude of social harmony symbolized through a building named the Betang House, located in Pasir Panjang area. Nama saya Musti Ronda. Saya asli Desa Pasir Panjang. Saya ditunjuk oleh masyarakat desa sebagai Ketua BPD Desa Pasir Panjang bersama-sama dengan Kepala Desa Pasir Panjang. Umur saya sampai saat ini sudah 70 tahun. Keberadaan Rumah Betang di Desa Pasir Panjang ini sangat memberikan dukungan keterkenalan bagi Desa Pasir Panjang. Karena yang pertama, setiap turis dari mancanegara yang datang ke Indonesia selalu ada acara di Rumah Betang. Setiap ada kegiatan sebelum adanya COVID-19 bahwa Rumah Betang ini selalu dikunjungi oleh tamu wisatawan dari luar negeri dan pernah juga dikunjungi oleh Bill Clinton, Presiden Amerika dan lain sebagainya. Bekas juga Julia Roberts, bintang film Hollywood juga sudah pernah mengunjungi. Artinya untuk tingkat nasional memang sudah terkenal di seluruh dunia Desa Pasir Panjang. Juga di Desa Pasir Panjang ini ada klinik orangutan. Desa Pasir Panjang ini yang dikenal dengan Taman Nasional Tanjung Puting. Rumah Betang berdiri tahun 2010. Itu bantuan dana dari pemerintah. Sebelum ada Rumah Betang biasanya itu di rumah-rumah masyarakat acara adat itu dilaksanakan. Sekarang ada Rumah Betang artinya acara adat atau hukum adat itu dilaksanakan di Rumah Betang. Bangunan Rumah Betang itu seluruhnya dari kayu ulin. Karena kayu ulin itu kalau yang bagus, yang diameternya sampai 1 meter lebar itu ini sampai ratusan tahun tidak akan hancur kayu ulin. Makanya bangunan itu seluruhnya kayu ulin. Keunggulannya Desa Pasir Panjang ini artinya yang pertama sudah dikenal di dunia. Kedua, keunggulannya artinya di sini ada wisata termasuk Jurung Tiga,
termasuk tempat pemandian. Sudah ini juga ditunjuk oleh Bupati sebagai desa peternak ayam petelur dan ayam pedaging. Artinya semua keunggulan-keunggulan yang ada. Desa Pasir Panjang ini adalah desa yang menurut pemerintah desa yang paling terbaik. Penghargaan ini yang jelas, Desa Pasir Panjang itu kemarin dikunjungi oleh Wakil Menteri Menhumkam itu bahwa hukum adatnya sangat berlaku, sangat kental. Artinya mengurangi beban pihak pemerintah agar hukum adat ini tetap dilaksanakan baik di Desa Pasir Panjang. Karena ini Desa Pasir Panjang sebagai desa kearifan lokal yang masih mematuhi dan mentaati peraturan hukum adat. If tourists usually get to know Pangkalan Bun through the Arut River, then Pasir Panjang village is an area that should not be missed. This village is on the link between the city center and the port in Kumai. The people are still preserving the culture as the original Dayak Pasir Panjang traditions are still preserved in the midst of many immigrant tribes. Here are also many tall trees typical of Kalimantan and residents' house with large yards. Many Pasir Panjang residents work in a foundation with a focus on orangutan rehabilitation and also becoming a trader who sells natural products. The attractiveness of Pasir Panjang village, of course, must be used by the surrounding communities with government support to keep this village as a dream. Di Desa Pasir Panjang ini kan dianggap mereka sebagai contoh dari desa-desa yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Karena kebetulan Desa Pasir Panjang ini terletak di satu ibu kota kabupaten, diapit oleh dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kumai dan Kecamatan Arut Selatan. Kecamatan Kumai sebagai pintu pelabuhan laut dan pintu masuknya ke Taman Nasional Tanjung Puting melalui Kumai. Dan semuanya ini asal usulnya dari Pasir Panjang. Di Desa Pasir Panjang lah rumah ibadat yang berdekatan, masjid, gereja, dan balai keharingan. Jadi semua dari sejak dulu sampai sekarang tidak ada masalah perselisihan di antara kerukunan umat beragama. Kalau dulu mata pencarian masyarakat Desa Pasir Panjang ini yang pertama berladang berpindah-pindah. Kunci utamanya untuk berladang berpindah itu untuk berkebun orang Pasir Panjang itu tidak menggunakan pupuk, hanya menggunakan debu atau bekas bakaran-bakaran kayu-kayu itu yang menjadi pupuk. Untuk tempuyak itu berasal dari buah durian. Itu memang makanan adat Dayak orang Desa Pasir Panjang, kebiasaan itu. Buah durian itu diambil isi dalamnya, ya dimasukkan di dalam tajau, dilarutkan itu ini segala macam, dicampur garam itu ini. Setelah beberapa bulan itu ini baru diambil, digoreng, baru dimakan untuk sama makan lauk sama nasi dan lagi sebagainya. Kalau untuk cancalu itu biasanya didapat dari daerah pesisir. Cancalu itu asal usulnya dari udang. Udang yang dibusukkan atau dikasih garam, dibusukkan, setelah beberapa lama diaduk 2-3 bulan itu ini dijadikan satu, baru artinya masyarakat itu menjual ke mereka-mereka yang membutuhkan. Kita tahu bahwa rumah makan yang menyajikan menu asli daerah itu terutama baik di Pangkalan Bun maupun di Kumai, di Desa Pasir Panjang ini salah satunya ada rumah makan ini. Rumah makan khas Pangkalan Bun, mereka asal usulnya dari Pangkalan Bun pindah ke sini. Nah, artinya khas makanan yang dijual di sini saya lihat itu seperti ayam bakar, coto, menggala, itu sudah itu bebek bakar, ayam panggang, segala macam. Artinya khas makanan Pangkalan Bun itu memang sejak dulu sudah ada di desa ini. Nah, kalau untuk adat istiadat orang kesininya, makanan kuliner itu seperti lemang.
kalapon yang tadi kita anukan, itu makanan khas. Sudah itu macam-macam soto Manggala, kalau disebut orang sini kan soto Manggala tradisi itu seperti yang saya sebutkan, makanan seperti cencalu segala macam tadi itu termasuk memang makanan khusus orang Dayak ataupun orang Pangkalan Bun. The figure we mentioned earlier, named Acil Endang. Acil in Kalimantan language means auntie. It comes from Banjaris language. Although this restaurant is new, but the menu here is authentic taste and typical of Pangkalan Bun cuisine, which tends to be fresh and sour, and of course slightly spicy. This food stall she established is called the Rumah Makan Khas Pangkalan Bun and located on the main street of Pasir Panjang, Duku Alley. The building is a wooden house that is wide open and comfortable for anyone to visit, including those who have never been to Pangkalan Bun previously. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Endang Mariamah yang punya rumah makan khas Pangkalan Bun. Umur saya 52 tahun, asal saya dari Pantai Lunci, tinggal saya sekarang di Pasir Panjang, dulunya di Pangkalan Bun, di Natai Suka. Kalau masalah masak saya tidak ada yang melajari, karena saya suka kuliner, jadi kayak tertarik untuk buka warung makan. Awalnya sih kita memang nggak bisa masak, temanya saya kan. Terus waktu itu saya masak. Terus teman-teman kan bilangnya masakan saya enak gitu. Bilang teman-teman kenapa nggak buka rumah makan aja gitu. Nah dari situ saya tertarik, motivasi dari teman-teman untuk buka rumah makan. Rumah makan khas Pangkalan Bun ini saya bangun dari tahun 2018. Meskipun saya awalnya pernah mencicipin beberapa kuliner di Pangkalan Bun. Termotivasi saya untuk kasih nama rumah makan ini Rumah Makan Khas Pangkalan Bun. Ini konsep rumah makan khas Pangkalan Bun saya usung seperti konsep rumah makan keluarga. Perbedaan makanan khas Pangkalan Bun sama Bali ataupun Surabaya gitu ya. Perbedaannya kan kalau di Bali manis pedas. Kalau Surabaya agak manis ya, manis juga ya. Kalau Pangkalan Bun perbedaannya asam pedas gurih. Because Pangkalan Bun has a very unique natural conditions with its jungle, seas, and rivers, so the typical cuisine also becomes rich in main ingredients. As for taste, Kalimantan people still like the fresh and sour sensation obtained from hereditary recipes of their ancestors. The main ingredients obtained from these natural waters include fresh fish or krill, which then can be fermented into cincalu. While the main ingredients are obtained from forest fruit such as durian, which is fermented into tempoyak, which is a typical food of the Malay family. These two fermented ingredients become unique ingredients that makes Pangkalan Bun special cuisine authentic and different from other areas. Rumah makan kami menyediakan ada makanan tradisional seperti cincalu, tempoyak gitu kan, terus oseng lebiding, sayur asam ramak rampu, bermacam-macam khas Pangkalan Bun. Ya kalau bikin bikin cincalu ya sama tempoyak itu kan mungkin usia saya sekitar 5-6 tahun sudah ngerti kan, karena ibu saya kan, bapak saya memang jualnya itu, jadi kita tahu proses bikinannya.
masaknya gitu kan, sudah tahu, paham dan mengerti karena memang dari kecil orang tua saya bikin itu. Kalau tempoyak di Sumatera sama Panglamun tidak ada perbedaan, sama-sama dari durian kan. Cuman perbedaan cara bermasaknya aja, cara mengolahnya gitu kan. Kalau kita ya mengolahnya pakai gula, di sini kan pakai gula apa cabai, bawang merah, bawang putih gitu. Jadi perbedaannya cuma di situ aja. Kalau bikin tempoyak itu dari durian. Durian itu kan kita jadikan tempoyak, mungkin ya sekitar 30 menit sudah bisa kita olah dan bisa langsung dicicipi. Kalau untuk tempoyak nggak begitu lama. Cincalu sama, cincalu itu ya kita ambil dulu ya, udangnya kan dari laut kan. Nanti kita jemur sebentar sekitar setengah hari, baru kita tumbuk. Jadi kan cincalu diamin 1 hari 1 malam baru bisa diproses, baru bisa dimakan. Kalau untuk cincalu, ya digoreng ya, digoreng. Tempoyak sama, digoreng. Kalau tempoyak bisa untuk sayur asam, bisa untuk apa? Bilang orang tuup ya, di sini tuup gitu, bisa digoreng, bisa disambal goreng, bisa juga dimakan mentah. Kalau untuk tempoyak banyak manfaatnya, kalau untuk calo sih enggak, cuma digoreng aja. Itu kalau bahan-bahan kami di sini ya karyawan saya belanjanya ke pasar setiap pagi. Kalau menu yang disukai pelanggan di rumah makan khas Panglambun ya sayur asam. Sayur asam seperti lais bakar, oseng lembiding. Kalau menu andalan di sini ya menunya ya sayur asam sama ikan bakar gitu. Yang menu andalnya ya sayur asam ramak rampu sama sambal ramak rampu. Menu andalan itu sama oseng lembiding. Itu menu andalan di sini. The Rumah Makan Khas Pangkalan Bun doesn't take long to become a regional culinary destination. Diverse cuisine menu, in fact, it becomes an attraction for both foreign tourists and local residents, so that it can be adjusted according to the taste of each person. The fresh and grilled menu is still a staple customers' favorites, but if you like unique flavors, then you should try sayur asam ramak rampu, sayur kelakai, coto manggala, as well as kinds of typical Kalimantan sambal such as sambal lucung. This dish with a unique name attracts the travelers to enjoy the spicy sensation. Lucung is a local language meaning the torch ginger lily, natural ingredients that are good for health, and the taste of this chili sauce is spicy, fresh, and fragrant. Sambal lucung is usually served with grilled fish and enjoyed with big family. The Rumah Makan Khas Pangkalan Bun food stall is a harmonious blend of nature, buildings, and local taste. Its presence in Pasir Panjang also gets special attention, especially for foreign tourists, as a stopover after visiting Tanjung Puting National Park. Customers really enjoy their favorite menu in this place without fear of crowding because of the spacious place. They can even hold events here, such as family gatherings or other important events. Warung ini buka jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Untuk harganya ya dari 30.000 ke atas. Kalau ayam kan 30.000, terus ikannya kan semua 50.000, kalau udang kan 100.000. Jadi di sini dari 30.000 sampai 100.000. Kalau karyawan saya kerjanya mulai jam 4 subuh ya, jam 4 subuh kan ke pasar. Terus kalau beres-beres di sini persiapan mulai jam 7 pagi. Mulai jam 7 pagi kalau karyawan sudah standby. Karena kan di sini masaknya dadakan, bukan kita siap saji enggak. Dadakan ada tamu kita baru masak gitu. Jadi karyawannya standby. Karyawan saya untuk sementara ya ada 4 orang. Di depannya 2 kan untuk melainin ngantar menu sama minuman. Kalau di belakang ya kokinya 2 orang. Kalau harapan saya sih insya Allah ya kita buka cabang di kampung kan, di Pantai Lunci. Insya Allah di Pantai Lunci, di kelahiran saya, tempat saya lahir. Kalau proses perjuangan sih aduh banyak. Ini kan kita memang bukanya kan saya ya dari nol ya, bukan rumah makannya dari nol gitu kan. Ya, terus saya kerja sendiri, cari uang sendiri, cari modal sendiri. Pokoknya semua prosesnya tuh nggak ada yang dukung satupun, dari sendiri.
Sampai 4 kali buka, ya keempat kalinya ini baru berhasil. Alhamdulillah. Sering, sempat mundur itu sering. Karena dulunya kan kita memang, saya kan nggak bisa masak kan, nggak bisa apa-apa gitu kan. Sering ya kayaknya yang orang, oh kurang ini, kurang itu, ya yang apa, ada lalat, ada apa, yang ya banyak lah dulunya kan sering gitu kan. Yang memang namanya rumah makannya kan bukan seperti ini dulu kan. Kita bukanya kan kecil, terus di samping rumah gitu kan. Jadi memang banyak liku-likunya. Cuman ya saya nggak nyerah kan. Makanya karena perjuangan saya nggak mundur ya sampai jadinya seperti ini. Jadi dalam hidup saya, yang bersaing dalam hidup saya cuma anak saya. Anak saya dukung saya, anak saya bilang saya orang terbaik, orang hebat, orang kuat. Kasih saya semangat cuma anak saya, nggak ada satupun orang lain. Cuma anak saya. Sampai saya berdiri sekarang, sampai saya jadi orang sekarang. Cuma anak saya yang dukung saya, nggak ada orang lain. Kalau harapan saya ya anak saya jadi penerus saya, dia yang terbaik, dia bisa ikutin jejak saya. Jadi saya bilang sama anak saya, kuncinya jujur, jangan bohong, jangan hiraukan orang lain. Apapun orang ngomong, jangan dengar. Kalau bisa masuk sini, lepas gitu. Kalau kita mau menuju kesuksesan. Lebih lucunya lagi kan kita kan kemarin buka rumah makan yang ketiga ya. Saya bukanya di samping rumah kan. Jadi dari papan yang sibit-sibitan itu ya kita yang makannya ya wakil bupati, ya banyak lah orang makan gitu kan. Taunya tempatnya roboh. Jadi di situ saya malu, senangnya ya dapat duit banyak kan, walaupun roboh orang tetap bayar kan waktu itu. Jadi mereka memang kayaknya tuh berkesan juga sih waktu itu. Ya kalau untuk omset ya waktu Covid kemarin ya kita memang ada penurunan omset sangat besar sekali. Mungkin ya sekitar 5 bulan ini ya, 5 bulan ini ya pulih lagi. Alhamdulillah. Harapan saya sih ke depannya kan anak saya yang meneruskan pekerjaan saya ini karena mau makan khas Panglambun. Cuman ya untuk sekarang dia belum bisa masak ya. Cuman kalau untuk bantu-bantu bisa ya antar menu gitu kan. Nah waktu kemarin kan saya di Palangkaraya tuh, terus warungnya kan rame banget kan. Dia telepon saya, Mi bilang gitu kan, ini warungnya rame bilangnya. Aku nggak mau gajinya yang sedikit, bilangnya gajinya mau minta lebih daripada yang di belakang. Dia bilang. Saya bilang, hitung untungnya berapa? Ambil aja buat kamu semua, saya bilang. Kalau masalah kebiasaan sari rasa ini bagi Pangkalan Bun maupun masyarakat sekitarnya, mereka masih tetap mempertahankan. Cuma dengan adanya artinya kemajuan saat ini, artinya banyaknya pendatang baru terutama dari Jawa yang datang ke sini, artinya tetap dari pemerintahan desa itu menyarankan kepada pengelola rumah makan agar tetap membudayakan rumah makan yang ada di Pangkalan Bun. Ibu Bupati dan pemerintah daerah atau Dinas Pariwisata dan Kepala Desa setiap ada pertemuan itu selalu diberikan pengarahan artinya kepada masyarakat yang pengusaha dan lain sebagainya agar cita rasa rumah makan di Kota Waringin Barat ini tetap dipertahankan untuk selama-lamanya, artinya tetap dipertahankan untuk di Pangkalan Bun ini. Ya, saya berharap sebagai pemuka masyarakat atau pemuka agama yang ada di Desa Pasir Panjang ini, saya mengimbau kepada para wisatawan baik pun dalam negeri maupun luar negeri, artinya apabila datang berkunjung ke Desa Pasir Panjang, karena di Desa Pasir Panjang ada satu rumah makan khas yang dari Pangkalan Bun bertempat di Pasir Panjang, terutama untuk mencicipi apa saja hidangan yang disediakan oleh rumah makan, termasuk makanan khas khusus yang dibikin itu dari asal usul dari orang Dayak, Cencalu. Cencalu itu artinya setiap saat kadang-kadang kita harus pesan karena keterbatasan untuk mencari bahan bakunya. Karena itu kebiasaan mereka dari Pangkalan Bun, dari mana-mana saja datang itu selalu memberi informasi ada kunjungan untuk ke rumah makan tanggal sekian. Nah mereka dengan sendirinya untuk menyediakan makanan-makanan khas yang dari dulu seperti tempuyak, cencaluk itu yang ada di Desa Pasir Panjang. Nama saya Alimran Daulay, asal dari Sumatera Utara, Medan, bekerja di Dinas Kesehatan. Selama COVID, hampir 2 tahun ini
rumah makan ini tidak pernah saya kunjungi karena permasalahan COVID. Tapi dengan adanya ada luang untuk ini, kita mengadakan makan bareng. Yang ciri khasnya di sini adalah yang paling saya sukai adalah lais bakar. Ikan ini sudah mulai langka. Ini lais ini kalau saya ini suka karena bumbunya meresap ke dalam dan ikan ini mulai langka dan empuk dagingnya. Semua resepnya terserap. Bumbunya ini bumbu yang ada di sekitar ini mudah didapat tapi aromatiknya dapat. Itu yang membedakan dengan rumah makan yang lain yang ada di daerah lain. Ciri khasnya dapat, aromanya dapat, maknyos. The art of cooking is not just a matter of inheriting recipes from our ancestors, but there is a feeling of pride and self-awareness so that the local taste will be sustained. Acil Endang successfully started it with care. She really hopes that Bangkalan Bun's special cuisine will be maintained and known all over the world. She believes that through her food stall that looks far from the big capital city will be something to look for. Proved by every customer who comes here definitely missing the taste of Bangkalan Bun's typical food menu and trying to come back. I also believe after watching this episode, you will definitely add to the list of Indonesian culinary destination that you must visit.